Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita selalu menjadi hamba yang bersyukur, dengan kita selalu menjaga sifat muraqabatullah azza wa jalla, sifat untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifat tersebut adalah sifat tertinggi dalam tingkatan Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan berkaitan dengan makna ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin hendaklah cerdas untuk bisa melihat perkara yang bermanfaat, perkara yang bisa membawa kebahagiaan, terutama kebahagiaan di akhirat. Cerdas dalam melihat momen yang itu memiliki pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmah, kesempatan dengan banyaknya hal yang bisa membawa pahala berlipat. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah Allah menjadikan keutamaan-keutamaan di dalam bulan Dzulhijjah. Di antaranya dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala menukil perkataan Abu Utsman Al-Hindi. Beliau mengatakan dahulu para salaf mengagungkan, memperhatikan 3 waktu dari 10 hari yang utama. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, arsyadani Allah wa iyyakum.
Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan suci, bulan haram, bulan yang Allah muliakan, yang di dalamnya terkumpul sekian ibadah yang agung. Maka di antaranya ikhwati fillah, bukti keutamaan dan apa yang harus kita lakukan untuk menyambut dan mengisi bulan Dzulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat Al-Fajr. Allah taala berfirman, "Wal fajri walayalin ashar." Demi fajar dan 10 malam. Al-Imam Ibn Rajab berkata, malam-malam yang 10 yang disebutkan dalam ayat di atas adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Inilah penafsiran yang benar dari mayoritas mufassirin dari kalangan salaf dan selainnya. Dan penafsiran ini telah sahih pula dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang kedua ikhwati fillah, bahwasannya amal soleh yang dilakukan di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang lebih daripada jihad. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tiada hari yang amalan soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar menuju perang, menuju jihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali membawa sedikit pun, atau dengan kata lain gugur di medan perang. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga di antara keutamaan dari awal bulan Dzulhijjah, bahwasanya amalan di bulan ini lebih suci dan lebih besar pahalanya. Al-Imam Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Al-Imam Mujahid dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan, amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah. Dalam kitab Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah seluruhnya adalah kemuliaan dan keutamaan. Amalan di dalamnya akan dilipat gandakan dan disunnahkan agar bersungguh-sungguh dalam ibadah di hari-hari tersebut. Kemudian yang kelima, 10 awal bulan Dzulhijjah lebih baik dari 10 akhir di bulan Ramadan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam Majmu' Fatawa, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan malam 10 akhir Ramadan itu lebih utama dibandingkan malam dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian murid beliau Al-Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau mengomentari perkataan gurunya. Beliau berkata, orang yang cerdas bila merenungkan jawaban di atas, yang mana beliau menjelaskan beberapa perbedaan pendapat, maka orang yang cerdas ketika merenungkan jawaban di atas, tentu dia akan mendapati
sebagai jawaban yang memuaskan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan utama yang perlu kita jaga di awal 10 dari bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada satu hari pun yang lebih agung dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal pada hari-hari tersebut daripada 10 hari ini, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid pada hari-hari tersebut. Maka pada hari-hari itu jamaah sekalian, ada takbir yang bersifat muqayyad, ada takbir yang bersifat mutlak. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, Al-Qadhi berkata, takbir pada hari kurban atau hari Idul Adha ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat muqayyad. Takbir yang muqayyad dilakukan setelah sholat, yaitu sholat wajib, dan takbir mutlak dilakukan di setiap keadaan, baik di pasar, di tempat perkumpulan orang, atau di setiap waktu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan, pendapat yang terkuat dalam masalah takbir yang menjadi amalan mayoritas salaf dan ahli fikih dari kalangan sahabat dan para imam adalah takbir dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Disyariatkan bagi setiap orang untuk mengeraskan takbirnya ketika keluar menuju sholat id, dan inilah kesepakatan 4 imam mazhab. Adapun takbir pada hari Idul Fitri dimulai dari hilal, ketika terbitnya hilal, dan berakhir dari selesai sholat id, yaitu selesainya imam dari khutbah, menurut pendapat yang benar. Ma'asyiral muslimin, di sini ada sebuah catatan yang perlu kita perhatikan, yaitu adanya larangan bertakbir berjama'i dengan satu komando. Ada imam yang mengucapkan, yang lain mengikutinya. Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Shahihah beliau mengatakan, perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa mengeraskan takbir di sini tidak disyariatkan secara bersama-sama dengan satu suara sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikian pula zikir yang disyariatkan dengan suara keras ataupun lirih, maka tidak boleh secara jama'i dengan satu suara. Hendaknya kita berwaspada akan hal ini tersebut, ya, dan selalu kita ingat bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang perlu kita perhatikan pada bulan Dzulhijjah adalah puasa sunnah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, dahulu Nabi puasa Asyura dan puasa 9 di hari pertama bulan Dzulhijjah dan 3 hari di setiap bulan. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam An-Nasai dan Imam Ahmad serta disahihkan oleh Imam Al-Albani. Terkhusus di tanggal 9 Dzulhijjah, Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda yang artinya puasa pada hari Arafah, itu tanggal 9 Dzulhijjah,
aku berharap kepada Allah, Dia akan mengampuni dan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, amalan besar yang Allah syariatkan pada bulan Dzulhijjah adalah berkurban dengan menyembelih hewan kurban. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah atas nama Rabbmu. Dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang memiliki kelonggaran, kelapangan dalam harta, namun ia tidak berkorban, maka jangan penakati masjid-masjid kami. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak ia sembelih pada hari raya, jika sudah masuk tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong atau mencukur rambutnya atau kukunya sedikit pun sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Saudaraku sekalian, inilah beberapa amalan yang perlu kita perhatikan untuk bisa kita amalkan. Kita isi bulan Dzulhijjah ini dengan amal ibadah, dengan amal saleh, ibadah-ibadah sunnah, terlebih lagi ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Ketahuilah jemaah sekalian, ketika Allah melipat gandakan pahala, begitu juga dengan dosa yang dilakukan oleh seorang pada bulan-bulan Muharram. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq wulata umuril muslimin wasaddidhum wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.